Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari Fakultas IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kimia dasar, di mana di dalam konsep kimia dasar ini terdapat beberapa materi. Yang pertama, ilmu kimia. Yang kedua, klasifikasi materi. Yang ketiga, perubahan materi. Yang keempat, sifat-sifat materi. Yang kelima, pengukuran dalam kimia. Yang keenam yaitu angka penting. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang materi tersebut. Yang pertama yaitu ilmu kimia, di mana ilmu kimia ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur kimia, sifat-sifat materi, perubahan materi. Struktur materi yaitu komponen-komponen pembentukan materi, perbandingan tiap komponen dalam materi, dan bagaimana atom-atom menyusun materi yang tersebut yang saling berkaitan. Contohnya air. Rumus kimia air yaitu H2O yang tersusun atas 2 atom H dan 1 atom yang saling berikatan. Bagian yang kedua yaitu sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi ini terbagi pula dengan dua. Yang pertama, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis yaitu sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan oleh panca indera. Sedangkan sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat sejenis baru. Pembagian yang ketiga yaitu perubahan materi. Perubahan materi terbagi atas dua. Yang pertama, perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisis ini memiliki contoh, yaitu air membeku. Sedangkan contoh dari perubahan kimia yaitu pembakaran kertas. Materi yang kedua yaitu klasifikasi materi. Klasifikasi materi ini yaitu segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki massa. Klasifikasi ini terbagi atas dua. Yang pertama, zat tunggal yaitu murni. Yang kedua, zat campur. Zat tunggal ini terbagi atas dua. Yang pertama, unsur dan senyawa. Sedangkan zat campur homogen dan heterogen. Materi yang ketiga yaitu sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi ini terbagi atas tiga. Yang pertama, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu objek, diukur dan diamati. Sedangkan sikap kimia yaitu dapat diamati dengan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Materi yang keempat yaitu perubahan materi, di mana perubahan materi ini terbagi atas dua. Yang pertama, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia yaitu yang berubah atau mendapatkan zat baru. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu dapat menghasilkan zat baru atau terjadinya perubahan wujud dan perubahan zat. Contohnya besi berkarat. Tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia ada 4. Yang pertama, terjadinya perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Yang keempat, terbentuknya gas. Materi yang kelima yaitu pengukuran dalam kimia. Pengukuran dalam kimia itu menentukan pengukuran seperti massa, berat, volume,
kerapatan, suhu. Massa adalah suatu ukuran yang menentukan kuantitas materi dalam suatu benda. Satuannya gram. Berat adalah besaran yang mengatakan ukuran atau jumlah suatu zat cair. Salah deh, ulang deh. 3. Materi yang kelima yaitu pengukuran dalam kimia. Pengukuran kimia itu menentukan pengukuran seperti massa, berat, volume, kerapatan, suhu. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Satuannya adalah gram. Yang kedua, berat. Berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Yang ketiga, volume. Volume adalah besaran yang mengatakan ukuran atau jumlah suatu zat cair. Yang keempat, kerapatan. Merupakan perbandingan massa suatu benda terhadap volumenya. Yang kelima, suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan suhu benda itu panas atau dinginnya. Materi yang keenam adalah angka penting. Angka penting ada beberapa aturan. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 218 ini ketiga-tiganya adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan utama desimal bukan nol adalah angka penting. Yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan nol dan diberi tanda penjelas atau garis bawah ditulis angka notasi ilmiah. Yang kelima, angka 0 di sebelah kiri kanan desimal adalah bukan angka penting. Dari kesimpulan di atas jadan deh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga semua teman-teman mendengarnya memahami semua apa yang saya berikan. Salah deh. 3. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.